salah satu bahan alami yang bisa bikin ternak sapi cepat tumbuh besar, kemudian mudah gemuk mengembang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang kembali di YouTube saya, Dadung Keluh, bagi tentang obat yang bisa bikin sapi cepat gemuk, kemudian juga bisa membuat postur badan mudah tinggi besar. Untuk triknya yang bisa mempercepat penggemukan, pertumbuhan ataupun pengembangan, seperti halnya yang berada di depan saya ini, dari jenis bakalan. Untuk jenis yang pertama ini dari Simmental Malboro seperti ini untuk postur badannya, dan untuk yang kedua dari bakalan limusin. Untuk bakalan limusin ini perbandingannya dari yang bakalan sebelahnya lebih mengembang yang di depan saya ini ataupun di sebelah saya ini. Buat teman-teman kalangan peternak pemula yang sapinya itu mengalami perutnya buncit, kemudian makannya lahap, tidak kunjung gemuk ataupun susah gemuk, bisa mengikuti resep di kandang ini. Karena untuk resep di kandang ini selain bisa membasmi, mengobati ternak yang mengalami kurus, kemudian juga mengalami perutnya buncit, juga bisa mempercepat penggemukan. Seperti yang saya pegang adalah salah satu bahannya yang mempunyai khasiat dan manfaat yang bisa menyehatkan sapi. Oke teman-teman, seperti yang saya bilang tadi, untuk di kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang obat ataupun cara mengatasi sapi yang mengalami makannya lahap tapi tidak cepat gemuk, kemudian juga perutnya mengalami buncit. Selain itu juga perkembangannya lambat. Seperti halnya yang berada di depan saya ini adalah salah satu bahannya yang mempunyai manfaat yang bisa mempercepat pertumbuhan, penggemukan, ataupun menghilangkan perut buncit. Seperti yang saya pegang tadi, ini adalah salah satu bahannya yang mempunyai khasiat ataupun manfaat yang bisa meningkatkan nafsu makan, kemudian juga bisa mencegah ataupun mempercepat pertumbuhan. Bahan-bahannya yang digunakan di kandang sini itu kurang lebih ada 4 bahan. Yang berada di depan saya ini ada 3 bahan, sedangkan yang berada di sebelah saya ada 1 besar. Nanti saya jelaskan satu persatu dari jenisnya. Yang saya jelaskan terlebih dahulu dari bahan yang saya pegang di awal video tadi. Dan untuk bahan ini pastinya teman-teman sudah mengenal ataupun sudah mencoba, karena untuk khasiatnya selain bisa mempercepat pertumbuhan juga bisa membasmi jenis parasit. Khususnya buat teman-teman yang sapinya itu makannya lahap tapi tidak cepat gemuk, tetap kurus, bisa saja ternak kalian mengalami jenis terkena penyakit parasit cacingan. Dan salah satu bahan yang saya pegang ini itu bisa mengobati secara alami ataupun obat alami. Di sini mengandalkan dari jenis buah mengkudu ataupun buah pace. Untuk buah pace dan mengkudu di sini saya perlihatkan yang masih muda, karena yang sudah tua sudah diberikan kemarin untuk pemberian obat alami untuk pembasmi cacing. Mengandalkan dari jenis buah mengkudu ataupun nama lainnya dari pace bentes lur. Ini bahan yang pertama. Kemudian untuk bahan yang kedua ini sebagai bahan tambahan yang bisa mempercepat penggemukan, pengembangan, dan tentunya postur badan. Ini yang bahan yang kedua mengandalkan dari jenis bubur. Cuma untuk buburnya sudah difermentasi ataupun sudah diaplikasikan seperti ini, sudah dipisah dengan airnya. Pastinya teman-teman juga sudah mengenal dengan bahan yang kedua. Di sini mengandalkan dari jenis limbah kedelai ataupun ampas tahu. Nih, untuk ampas tahu sendiri fungsinya itu bisa bikin mengembangkan dari postur badan. Seperti halnya yang tadi di kandang sini dari bakalan limusin dan Simmental, perkembangannya lebih bagus, kemudian posturnya juga lebih jumbo besar, mengandalkan jenis dari bahan yang kedua yaitu ampas tahu. Untuk bahan yang ketiga ini fungsinya bisa memadatkan kualitas daging. Cocok sekali untuk peternak penggemukan ataupun sapi-sapi potong dengan kualitas harga biaya lebih terjangkau. Di sini mengandalkan dari jenis tepung teman-teman. Cuma untuk tepungnya sendiri ini mengandalkan dari limbah juga, ya terbuat dari bekatul nih.
Untuk harganya saya jelaskan dari dua bahan ini. Yang ini harga dari bekatul itu mulai 1.000 sampai 2.500. Sedangkan dari ampas tahunya seperti ini itu mulai per tong putih yang biasa teman-teman gunakan untuk wadah tempat minum ataupun pakan itu cat, bekas cat itu sekitar 10.000. Kalau untuk di karung seperti ini kisaran untuk takarannya 3 sampai 4. 30.000 sampai 40.000. Sedangkan dari jenis buah pacennya ataupun mengkudunya gratis karena di sini banyak sekali tanaman jenis ini. Dan untuk bahan yang terakhir ini fungsinya sangat banyak. Bisa mempercepat bobot sapi, lebih kualitasnya lebih maksimal. Kemudian juga bisa digunakan untuk pakan harian, pakan penggemukan ataupun pakan breeding. Selain itu juga mudah gemuk untuk sapinya. Di sini pastinya teman-teman sudah mengenal dengan bahan yang terakhir. Untuk bahan yang terakhir ini menggunakan jenis tepung juga, sama seperti tepung yang kedua tadi, cuma bedanya kualitasnya dan manfaatnya. Untuk manfaatnya yang bahan yang terakhir ini bisa mempercepat pengembangan, pertumbuhan dan penggemukan lebih singkat. Buat teman-teman yang perkembangannya pedet ataupun jenis dari sapi betina itu perkembangannya tidak stabil, tidak normal, supaya gemuk cepat, bisa menggunakan jenis bahan yang terakhir, yaitu mengandalkan dari konsentrat penggemukan produksi dari Primavit ataupun UDH Doyo Blitar. Kualitas harga bervariasi teman-teman. Yang digunakan di sini harganya itu dari mulai 150, 180, 190 sampai 200. Saya perlihatkan dari kemasan yang harganya 200 lebih. Ini teman-teman, buat teman-teman yang pengen mencari yang harganya 200 lebih, bisa melihat logo dari kemasan seperti ini. Pakan ternak Primavit, lambangnya sapi dengan berat sudah ditulis. Untuk harga yang 150 dan 190 itu perbedaannya. Kalau 150 coraknya polos, sedangkan 190 coraknya itu seperti ini teman-teman, ada corak biru, kadang ada merahnya seperti itu. Dan untuk cara pemberiannya agar sapinya itu tetap sehat, kemudian perkembangannya cepat dan mudah gemuk, dari jenis buah pacennya bisa diaplikasikan di comboran ataupun di minumannya dengan cara kita blender ataupun kita tumbuk sampai halus. Setelah itu kita campurkan, dicelontangkan juga bisa. Dan untuk resep comborannya yang digunakan di sini seperti halnya yang berada di depan saya ini, salah satu sisa dari comboran yang sudah saya jelaskan tadi ataupun saya perlihatkan, ini yang sudah dicampur menjadi satu dari konsentrat, ampas tahu, kemudian didak padi, hasilnya lebih luket dan padat. Dan untuk kualitas hasilnya ke sapi ataupun ke bakalan itu lebih kelihatan tebal, berisi, kemudian juga bisa mengatasi sapi-sapi yang kurus. Untuk takarannya per hari yang digunakan di kandang sini itu satu hari bisa menghabiskan 10 kilo, karena untuk satu hari 2 kali, pagi dan sore. Paginya sekitar takaran 2,5 kilo, sedangkan sore hari itu takarannya sama juga 2,5 kilo per sapi. Jadinya menghabiskan sekitar 10 kilo per harinya seperti itu. Untuk perawatan selanjutnya ataupun berikutnya agar sapinya itu sehat, tidak mudah terkena penyakit ataupun serangga yang lainnya. Banyak sekali penyakit-penyakit yang sering menghinggapi ternak kita, yang tentunya kita itu lalai ataupun tidak memperhatikan kesehatan sapinya, terutama pada pola kandang dan kesehatan badan sapinya. Dan untuk pola kandang yang paling bagus, yang paling benar adalah dengan cara kita membersihkan kandangnya, menyemprotkan dengan pewangi ataupun menyemprotkan dengan air. Itu salah satu mengurangi agar terhindar dari jenis penyakit hinggapan lalat dan nyamuk. Karena jenis dari penyakit lalat ataupun hinggapan lalat yang tentunya ternak kalian mengalami luka yang membengkak, tidak kelihatan ataupun tidak teliti, itu bisa menyebabkan kesehatan ternak kita akan menurun, perkembangan juga akan lambat.
Agar tidak seperti itu, bisa menggunakan jenis semprotan pewangi ataupun obat-obat pembasmi lalat. Sedangkan langkah berikutnya itu kita lihat dari kesehatan badannya, yaitu dengan cara kita membersihkan, memandikan 1 minggu 3 kali ataupun 2 kali. Itu sebagai menghilangkan jenis dari ketombe, gudikan ataupun jenis penyakit kutunen. Seperti itu untuk perawatannya yang benar, agar perkembangan dari jenis bakalan ataupun pedet-pedet itu cepat gemuk, sehat, kemudian juga tidak mengalami perutnya buncit. Sekilas informasi dari saya, semoga video tadi bermanfaat. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Bagi yang udah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.